KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 Desa 177 dengan anggota kelompok Randy Septianto, Vini Cynthia, Anissa Fauzia, Putri Nuraini Yahmal, Rahma Almira, Rizka Apriani, MZD Bahari mempersembahkan Tabi pun KKN Unila Mandiri Putra Daerah periode 1 tahun 2021. Saya Randy Septianto, jurusan Kimia FIPA Unila, Desa 177, Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Lokakarya program kerja: 1. Kelompok belajar, 2. Pembuatan pupuk organik, 3. Sosialisasi dan pembuatan sabun, 4. Sosialisasi DBD. Bertempat di kantor desa Sukabakti. Program kerja yang pertama yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis setiap minggu. Dimulai dari jam 8 hingga jam 10 pagi, kami membantu tenaga didik untuk mengajar di TK Aba Desa Sukabakti. Dan setelah pulang, kami mengadakan kelompok belajar bersama anak-anak SD Desa Sukabakti bertempatan di pos KKN hingga jam 12.00 WIB. Kemudian kami beristirahat sejenak, lalu dari jam 14.00 hingga 17.00 kami membantu tenaga didik untuk mengajar di TPA atau makmur setiap hari kecuali di hari Rabu. Kami juga membantu tenaga didik untuk mengajar anak-anak PAUD di Desa Sukabakti. Yang kedua, pembuatan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik dilaksanakan pada tanggal 19 Februari, di mana narasumber diisi oleh dosen kimia dan dihadiri oleh kelompok tani, kepala dusun, serta warga Desa Sukabakti sebagai peserta pembuatan pupuk organik. Kemudian juga disponsori oleh Wingsfood untuk pelaksanaan acaranya. Program kerja yang ketiga yaitu sosialisasi dan pembuatan sabun. Yang pertama, sosialisasi dan pembuatan sabun bersama warga dusun 4, 5, dan 6 dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021. Kemudian pembuatan sabun yang kedua yaitu bersama Ibu PKK dan warga dusun 1, 2, dan 3 pada tanggal 14 Februari 2021. Kemudian pembuatan sabun yang ketiga yaitu bersama Ibu Guru dan Wali Murid PAUD pada tanggal 26 Februari 2021. Kemudian pembuatan sabun yang keempat yaitu bersama Ibu Guru TK Aba Sukabakti pada tanggal 8 Maret 2021 yang nantinya akan disosialisasikan kepada wali murid. Program kerja yang keempat yaitu sosialisasi penyakit DBD pada tanggal 27 Februari 2021. Tujuan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya penyakit DBD dan bagaimana cara pencegahannya, sehingga penyakit DBD tidak meluas ke daerah lainnya terlebih KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 Tiu Dwi Korajaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Vini Cynthia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Biologi Desa 177. Dengan ini memaparkan program kerja yang pertama yaitu pelatihan tari tradisional Lampung. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.00 sampai dengan 16.30 dengan tujuan untuk mengembangkan minat bakat siswa. Kemudian program kerja yang kedua yaitu senam rutin bersama ibu-ibu dan lansia setiap hari Rabu pukul 16.00 sampai dengan 18.00 dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan dan kebugaran tubuh. Yang ketiga yaitu pembagian masker dengan tujuan mematuhi protokol kesehatan dan penerapan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Yang keempat yaitu penerapan pola hidup bersih dan sehat dengan tujuan yang sama yaitu penerapan 3M. Program kerja kelima yaitu sosialisasi jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan tujuan menambahkan wawasan dan informasi bagi siswa. Selanjutnya, program kerja yang keenam yaitu RUMPI atau Rumah Pintar dengan tujuan menjadi tutor agar siswa di rumah dapat belajar dengan optimal. Program kerja yang ketujuh yaitu pembuatan ABG atau Abon Gori dengan tujuan mengolah dan menciptakan kekayaan lokal. Program kerja selanjutnya yaitu perbaikan pelang jalan dengan tujuan mempermudah pemahaman warga desa tentang ruang lingkup desa. Yang kesembilan yaitu Jumat Bersih dengan tujuan menjaga kebersihan yang merupakan sebagian dari iman. Lalu yang terakhir pembuatan toga dengan tujuan selain memperindah desa juga sebagai obat herbal andalan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MZD Bahari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya KKN bertempat di Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Bandar Lampung. Program kerja saya yang pertama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat di lingkungan sekitar kelurahan, sehingga lingkungan tersebut bebas dari virus COVID-19.
Selanjutnya, untuk program kerja kedua kami memfokuskan meningkatkan solidaritas antar warga kelurahan dengan bersih-bersih dengan program kerja Jumat Bersih di sekitar kelurahan. Dan kami pun membagikan pamflet bahaya COVID-19. Selanjutnya, untuk program kerja ketiga kami yaitu meningkatkan pendidikan dalam lingkup sosial, budaya, dan agama di TPA yang difokuskan kepada anak-anak. Di sini kami mengajarkan anak-anak untuk menulis kaligrafi dan kami pun mengajak mereka untuk menonton serial animasi agama Islam. Selanjutnya, untuk program kerja keempat kami yaitu pengembangan kerajinan dan ekonomi kreatif, dikarenakan kami ingin membuat warga di sono menjadi lebih kreatif dan meningkatkan penghasilan dengan melakukan bisnis. Untuk program kerja kami yang kelima yaitu pengembangan di bidang administrasi kelurahan yang bertujuan untuk mempermudah staf kelurahan dalam bekerja. Dan yang terakhir, pembuatan papan nama jalan. Ini dilakukan karena ada beberapa jalan yang tidak memiliki nama jalan, sehingga ini sangat dibutuhkan di lingkungan kelurahan. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN Desa Margomulyo berada di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas 1.005 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 5.122 jiwa yang terdiri dari 7 RK. Berikut program kerja yang kami laksanakan, yaitu yang pertama, bimbingan belajar. Kami mengambil 3 tempat, yaitu RK2, RK3, dan Posko KKN. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya bimbingan belajar dari orang tua akibat kesibukan bekerja. Berikutnya yaitu taman baca. Identifikasi masalahnya, kurangnya literasi serta minat baca di kalangan anak-anak lingkungan Desa Margomulyo. Di sektor kesehatan, kami membantu menjalankan posyandu rutin serta membagikan masker kepada ibu dan balita. Program selanjutnya yaitu pemanfaatan lahan kosong yang berlokasi di RK 4 Desa Margomulyo. Identifikasi masalah program ini yaitu kurangnya minat pemuda dalam bertani serta memanfaatkan botol bekas menjadi media tanam hidroponik. Berikutnya yaitu sosialisasi aplikasi SIAPIK atau aplikasi akuntansi untuk UMKM dari Bank Indonesia. Kami mengambil sampel di sentra pembuatan kerupuk. Kegiatan ini dilaksanakan karena pelaku UMKM belum bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar Bank Indonesia. Program kerja selanjutnya gotong royong yaitu kerja bakti dan pembuatan pelang masjid. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Jumat untuk dijadikan contoh bagi warga sekitar. Dan pembuatan pelang masjid karena kurang layaknya pelang masjid RK 6 Desa Margomulyo. Masih di sektor pendidikan, program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tumi Jajar karena rendahnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Desa Ramakelandungan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Mayoritas penduduknya bersuku Jawa. Sebagian besar penduduk Desa Ramakelandungan bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang mengabdi, kami berusaha memberikan inovasi dan motivasi kepada masyarakat di bidang pertanian, seperti vertikultur dan pembuatan pestisida nabati yang terbuat dari daun pepaya dan daun babadokan. Kegiatan KKN lainnya, kita mengadakan bimbingan belajar dengan siswa SDN 1 Ramakelandungan.
Karena di masa pandemi ini, siswa menjadi kekurangan motivasi untuk belajar. Bersama dengan kelompok wanita tani, kami melakukan penanaman tanaman toga di salah satu lahan milik warga. Untuk menciptakan desa ramah kelandungan yang sehat, kami dan ibu-ibu PKK melakukan senam bersama setiap hari Jumat sore. Bersama siswa SDN 1 Ramah Kelandungan, kami membuat pokedama tanaman hias. Kami juga mengajarkan bagaimana cara mengolah botol bekas menjadi celengan agar lebih bermanfaat. Kami juga mengajarkan siswa SDN 1 Ramah Kelandungan tentang pentingnya mencuci tangan dan etika batuk bersin guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Bersama Risma Desa Ramah Kelandungan, kami membuat terarium dari tanaman kaktus. Dan di akhir masa mengabdi kami mengadakan lomba dengan siswa SDN 1 Ramah Kelandungan. Rizka Apriani, FKPG PAUD, Desa Kedondong, Dusun Sungai 2, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Adapun proyek KKN Mantri Putra Putri Daerah, yang pertama, kegiatan pelatihan tapak suci yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini dilakukan guna menggali potensi minat dan bakat anak-anak Desa Kedondong Dusun Sungai 2. Kedua, bimbel. Bimbel dilakukan dengan cara membagi dua kloter. Kloter pertama pukul 14.00 sampai 15.20. Kloter kedua pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bimbel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis. Ketiga, prakarya pembuatan bolu pisang guna meningkatkan daya jual pisang. Prakerja ini dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 13.00 sampai dengan 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Keempat, sosialisasi COVID-19. Kegiatan ini meliputi pembagian masker, pembagian sabun, dan penguatan materi yang dibantu oleh bidan setempat. Selanjutnya, dikarenakan Desa Kedondong Dusun Sungai 2 belum memiliki nama-nama gang, sehingga kami mengadakan pembuatan pelanggang jalan agar tiap-tiap gang memiliki nama dan masyarakat mengetahuinya. Terus udah pokoknya dihancurin gitu